Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas irisan kerucut yaitu parabola part yang ke-7, yaitu tentang lanjutan contoh soal dari menentukan unsur-unsur parabola. Simak terus video ini sampai akhir. Contoh soal berikutnya, tentukan unsur-unsur parabola dengan persamaan x plus 1 dalam kurung kuadrat sama dengan 8 dalam kurung y min 3. Di sini yang dikuadratkan itu x-nya, berarti parabola vertikal. Lalu di sini ada plus 1 min 3, berarti di sini puncaknya alfa, beta. Nah, parabola vertikal yang berpuncak di alfa, beta itu persamaannya bentuknya x min alfa dalam kurung kuadrat sama dengan 4p dikali dalam kurung y min beta. Dari sini kita cari alfa dan beta. Alfanya berarti kan min alfa sama dengan 1. Berarti kalau alfa sama dengan min 1. Jadi di sini P min 1, betanya ini min beta sama dengan min 3. Berarti beta sama dengan 3. Jadi titik puncaknya P min 1, 3. Berikutnya, sebelum kita cari fokus dan yang lain-lain, kita cari dulu P kecil atau parameter. Nah, P kecil di sini, ini kan 8, ini yang di luar kurung 4P. Kita sama dengan kan. 4P sama dengan 8, berarti P sama dengan 2. Nah, karena parabola vertikal, P-nya positif, 2 kan positif ya, berarti parabolanya terbuka ke atas. Kita gambarkan sketsanya seperti ini. Oke, dengan titik puncak P, berapa tadi? Min 1,3. Nah, titik fokus, berarti logikanya di dalam parabola, di atasnya titik puncak, di sini. Sejauh berapa? Sejauh mutlak P kecil, yaitu 2. Berarti ini 2. Artinya titik fokus di atasnya titik puncak sejauh 2. Absisnya tetap min 1 ya. Ordinatnya bertambah 2. Dari 3 ditambah 2 berarti 5. Berarti titik fokusnya F min 1,5. Berikutnya persamaan garis arah. Misalkan saya gambar warna biru. Ini garis arah G ya. Berjarak 2 juga dari titik puncak. Oke. Garis G garis horizontal. Berarti Y sama dengan titik puncak P koordinatnya min 1,3. Kita lihat ordinatnya aja ya. 3 ordinatnya. Ini berkurang 2. 3 turun 2 berarti 1. Jadi persamaan garis arahnya Y sama dengan 1. Berikutnya persamaan latus rectum, tali busur terpendek yang melalui F, berarti ini. Garis horizontal juga, berarti Y sama dengan karena melalui F berarti sama dengan ordinatnya F, berarti 5. Jadi persamaan latus rectumnya Y sama dengan 5. Lanjut, persamaan sumbu simetri, berarti garis yang warna kuning ini, garis yang membagi parabola menjadi 2 bagian, sama besar. Karena di sini garis vertikal, berarti garis X sama dengan. X sama dengan apa? Karena sumbu simetri melalui titik F dan titik P, berarti sama dengan absisnya F dan P, yaitu min 1. Jadi persamaan sumbu simetrinya, X sama dengan min 1. Berikutnya, yang terakhir panjang latus rectum, berarti sama dengan mutlak 4P. Nah, 4P-nya tadi berapa? 8. Tinggal kita mutlak, ya tetap 8. Jadi panjang latus rectumnya 8. Contoh soal berikutnya. Tentukan unsur-unsur parabola dengan persamaan Y kuadrat min 4Y min 4X plus 16 sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaannya masih berantakan seperti ini. Terus gimana? Gini, kita cermati ya. Di sini ada suku yang kuadrat, mengandung kuadrat, yaitu Y kuadrat. Karena di sini Y-nya kuadrat, X-nya biasa, pangkat 1. Berarti ini logikanya kita arahkan ke bentuk persamaan yang seperti ini. Yang Y min beta dalam kurung kuadrat, karena kan yang Y yang dikuadratkan. Sama dengan apa? Berarti sama dengan 4P X min alfa. Atau dengan kata lain, ini merupakan persamaan parabola horizontal yang berpuncak di alfa, beta. Nah, terus langkah berikutnya kita harus ubah bentuk ini menjadi bentuk seperti ini. Gimana caranya? Gini tipsnya. Yang pertama adalah suku-suku yang mengandung Y dan Y kuadrat itu tahan di kiri. Y kuadrat min 4Y. Sedangkan suku-suku yang mengandung X dan juga konstanta, min 4X sama 16 ini pindah ke kanan. Sama dengan min 4X jadi 4X ya. Plus 16 jadi min 16. Nah, lalu Y kuadrat min 4Y ini kita pakai cara jadikan kuadrat sempurna. Gimana caranya kuadrat sempurna? Kita lihat koefisien Y. Koefisien Y di kiri ini min 4. Saya tulis ya, min 4. Min 4 ini
kita bagi 2. Berapa min 4 bagi 2? Min 2. Lalu kita kuadratkan. Min 2 dikuadratkan itu 4. Maka ruas kiri kita tambah 4. Y kuadrat min 4Y ditambah 4. Nah, karena ini kan merupakan persamaan, kita ganggu, kita tambahkan 4 di ruas kiri, maka kita harus adil, kita harus tambahkan juga 4 di ruas kanan. Berarti sama dengan 4x min 16 plus 4. Nah, lalu yang ruas kiri y kuadrat min 4y plus 4 ini bisa kita jadikan kuadrat sempurna, yaitu y plus ini. Yang sebelum dikuadratkan tadi kan min 2. Jadi y plus min 2 atau y min 2 dalam kurung dikuadratkan. Sama dengan yang ruas kanan, kita hitung 4x min 16 plus 4 itu min 12. Nah, kalau kalian mau cek ruas kiri ini boleh. Y min 2 dalam kurung kuadrat kita jabarkan kembali. Kan A min B dalam kurung kuadrat itu A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Berarti kan Y kuadrat min 2 kali 2Y, 4Y, plus 2 kuadrat, 4. Sama kan ya? Jadi ini adalah triknya. Membuat bentuk penjabaran seperti ini menjadi kuadrat sempurna. Caranya, tipsnya adalah bagi 2 terus kuadratkan. Yang pertama tadi, apa yang dibagi 2? Ini, koefisien Y. Dibagi 2, hasilnya min 2. Dikuadratkan, hasilnya 4. 4 ini kita tambahkan di ruas kiri, dan juga ruas kanan. Lalu, setelah itu, ini kita jadikan kuadrat sempurna, di mana min 2 ini berasal dari ini. Koefisien Y yang dibagi 2 tadi, sebelum dikuadratkan. Jadi, tinggal Y ditambah, kalau min, ya langsung min ya. Y ditambah min 2 kan, Y min 2 dikuadratkan. Oke, paham ya? Itu adalah tips bagaimana cara mengubah bentuk penjabaran menjadi kuadrat sempurna. Lanjut. Yang ruas kiri sudah membentuk ini, Y min beta dalam kurung kuadrat. Yang kanan masih belum. Caranya gimana? Ini kan harus X min alpha ya, atau artinya 4 ini kita keluarkan dari kurung aja. Jadi Y min 2 kuadrat sama dengan 4X min 3 berarti ya. Nah, kalau sudah, kita bisa cari alfa dan beta. Alfanya berarti ini kan. Min 3 ini berarti min alfa, berarti alfanya 3. Puncaknya berarti 3, betanya berarti min 2 itu min beta, berarti betanya 2. Nah, untuk fokus dan seterusnya kita gambar ya. Ini kan parabola horizontal. Berarti kita cari P-nya dulu. Di sini P-nya yang keluar dari kurung kan ini 4 ya. 4 itu 4P berarti. 4P sama dengan 4. Berarti P sama dengan 1 ya. Positif, berarti parabolanya terbuka ke kanan. Oke, ini titik puncak, koordinatnya itu 3,2. Titik fokus di kanannya titik puncak, berarti di sini titik F, jaraknya sejauh P, P-nya 1. Berarti karena di kanan, berarti absisnya nambah 1. Dari 3,2, berarti 3-nya ditambah 1. Berarti fokusnya 4,2. Persamaan garis arah. Garis arah itu berarti di kirinya titik puncak seperti ini. Ini garis G. Karena garis vertikal berarti X sama dengan, berarti absisnya puncak ini kita kurangi 1. Karena ini jaraknya 1. Satu satuan di kirinya 3. Berarti 3 min 1, 2. Jadi persamaan garis arahnya X sama dengan 2. Lalu persamaan latus rectum, itu tali busur terpendek yang melalui fokus, berarti ini. X sama dengan juga, sama dengan absisnya fokus, berarti 4. Jadi persamaan latus rectumnya X sama dengan 4. Lalu persamaan sumbu simetri, berarti ini. Garis horizontal, berarti Y sama dengan ordinatnya P dan F ya. Ordinatnya P dan F itu 2. Jadi persamaan sumbu simetrinya Y sama dengan 2. Lalu yang terakhir panjang latus rectum itu mutlak 4P. 4P-nya itu ini, 4. Berarti mutlak 4P ya mutlak 4 atau 4. Berarti panjang latus rectumnya 4. Oke? Contoh soal berikutnya. Tentukan unsur-unsur parabola dengan persamaan 3x kuadrat min 6y min 12x min 9 sama dengan 0. Sama, ini bentuknya masih berantakan, tapi sekarang yang kuadrat itu x-nya. Berarti karena yang kuadrat x-nya kita arahkan ke bentuk yang gini. X min alpha dikuadratkan sama dengan 4P Y min beta. Ini ya. Oke, untuk menjadikan bentuk seperti ini adalah suku-suku yang mengandung X sekarang ya, yang ditahan di kiri.
yang mengandung Y dan konstanta pindah kanan. 3x kuadrat min 12x sama dengan min 6Y pindah kanan 6Y min 9 pindah kanan plus 9. Nah, ini sebelum kita jadikan kuadrat sempurna, ini bisa disederhanakan ya. Kita bagi 3 aja kedua ruas. X kuadrat min 4x sama dengan 2Y plus 3. Nah, untuk menjadikan kuadrat sempurna, di kiri ini kan min 4, koefisien X-nya. Ingat ya caranya, dibagi 2. Jadi min 2, terus dikuadratkan. Berarti jadi 4. Artinya ruas kiri kita tambahkan 4. X kuadrat min 4X plus 4. Karena ruas kiri ditambah 4, maka ruas kanan juga ditambah 4. Berarti 2Y plus 3 plus 4. Lalu ini kita jadikan kuadrat sempurna, X plus berapa? Plus tadi, angka yang sebelum dikuadratkan. Berarti plus min 2 atau X min 2. Dalam kurung dikuadratkan. Sama dengan ini 2Y plus 3 plus 4 itu plus 7. Yang kiri sudah bentuk, X min alpha dikuadratkan. Yang kanan masih belum. Terus gimana? Ya gini. X min 2 dikuadratkan. Nah, meskipun ini sebenarnya nggak bisa difaktorkan, tapi kita harus paksa. Karena kita harus arahkan ke bentuk yang mengandung Y min beta. Jadi harus Y, nggak boleh 2Y di sini. Artinya 2 harus mau nggak mau kita keluarkan. Berarti ini Y plus konsekuensinya karena 7 nggak bisa dibagi 2, ya sudah pecahan. 7 per 2. Jadi nggak apa-apa seperti ini. Oke? Jadi di sini kita bisa dapatkan alfa dan betanya. Alfanya berarti min 2 sama dengan min alfa. Berarti alfanya 2. Atau puncaknya P itu 2. Betanya itu min beta sama dengan 7 per 2. Berarti kalau beta ya berarti min 7 per 2. Oke? Sebelum cari fokus dan seterusnya, kita cari P kecil atau parameter terlebih dahulu. P kecil itu ini, 4P sama dengan 2 ya. Kan yang di luar kurung itu. 4P sama dengan 2, berarti P sama dengan 2 per 4 atau setengah. Oke, ini merupakan parabola vertikal ya, karena X min alpha dikuadratkan. Lalu P-nya positif, berarti parabola terbuka ke atas. Kita gambar sketsanya seperti ini. Dengan titik P, titik puncak itu 2, min 7 per 2. Yang pertama kita cari titik fokus. Fokus berarti di atasnya P, di sini. Sejauh P kecil atau sejauh setengah. Berarti ordinatnya nambah setengah. Ordinat awalnya titik puncak itu min 7 per 2 ditambah setengah. Min 7 per 2 plus 1 per 2 itu min 6 per 2 atau min 3. Absisnya sama-sama 2. Berarti F itu 2, min 3. Persamaan garis arah. Garis arah kita gambarkan berarti garis horizontal di bawahnya P. Garis G ya. Dengan jarak setengah juga. Artinya di sini garis G itu garis horizontal berarti garis Y sama dengan. Y sama dengan berapa? Ordinatnya titik puncak min 7 per 2 dikurangi setengah. Min 7 per 2 min setengah berarti min 8 per 2 atau min 4. Jadi persamaan garis arahnya Y sama dengan min 4. Berikutnya persamaan latus rectum. Kita gambar latus rectumnya tali busur terpendek yang melalui F seperti ini. Berarti garis Y sama dengan juga karena horizontal. Sama dengan ordinatnya F berarti min 3. Jadi persamaan latus rectumnya Y sama dengan min 3. Lalu persamaan sumbu simetrinya berarti garis ini, garis membagi parabola menjadi 2 bagian sama besar. Karena vertikal berarti X sama dengan absisnya F dan P 2. Jadi persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 2. Lalu panjang latus rectumnya mutlak 4P. 4P-nya itu ini 2. Berarti mutlak 4P ya tetap 2. Berarti panjang latus rectumnya sama dengan 2. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.